Oke, netralitas itulah yang dinantikan, bukan sekedar janji tapi juga bukti. Terakhir, Mas Gun-Gun tadi dinyatakan oleh Mbak Ninis yang penting adalah kesetiaan pada negara, bukan hanya satu atau dua orang saja. Masalahnya akar rumput atau grassroots ini kan kadang apa ya istilahnya tidak serta-merta mengikuti apa yang elit katakan di lapangan bisa berbeda begitu. Nah, apa yang harus dikomunikasikan supaya ini sampai kepada para pemilih di lapangan pada akar rumput pada grassroots ini supaya mereka ya setianya kepada negara, jangan hanya menuruti satu atau dua orang saja atau satu atau dua pasangan calon saja, Mas Gun-Gun. Jadi begini Mas Iqbal ya, dari sisi piramida pemilih, masyarakat yang paling banyak dan tebal ya, jumlah pemilihnya itu kan masyarakat awam. Hmm, Ya, masyarakat yang kemudian kerap kali itu digerakkan, masyarakat yang kerap kali kemudian ada pemantiknya, ada stimulannya. Makanya kemudian level yang kedua yang disebutkan publik berperhatian itu harus sudah mulai kemudian jadi jembatan tuh antara elit itu dengan masyarakat awam. Elit kemudian juga jangan memprovokasi melalui misalnya kesempatannya untuk tampil di ruang-ruang publik gitu ya, baik itu di media massa, kemudian media sosial dengan jumlah follower banyak gitu, apalagi diamplifikasi, diresonansikan atau digaungkan lewat tim ya, kampanyenya yang masif di hampir seluruh Nusantara. Nah, jadi kalau saya lebih khawatir sebenarnya bukan dengan masyarakat awam. Yang saya justru khawatirkan adalah faktor determinannya itu di elit. Ketika misalnya elit memberi stimulan dan stimulannya itu buruk gitu ya, baik itu di tingkat narasi maupun tindakan komunikatifnya, itu kemudian bisa melahirkan efek domino di tengah hmm, masyarakat. Misalnya nih, bagaimana misalnya elit mengamplifikasi isu SARA gitu yang memecah belah ya. oke. Karena tahu bahwa ada basis pemilih sosiologis di akar rumput gitu yang jumlahnya tebal. Nah, kemudian ini bertemu antara kepentingan elit dengan realitas masyarakat awam yang kerap kali misalnya mudah dimobilisasi. Nah, Kalau itu yang bagi-bagi kemudian sembako, Mas Gun-Gun, dibutuhkan kan apakah tanggung itu jawab buruk sosial politik. atau baik? Ya menurut saya ketika misalnya memang provokasi dan sebut saja itu hasutan ya yang kemudian itu bisa merugikan bukan hanya dalam konteks pemilu kali ini tapi untuk masa mendatang. Kenapa? Polarisasi yang kemudian sudah lama terbentuk itu terteguhkan dan pemilu udah berubah tuh akan berubah dari konflik realistis menjadi konflik non realistis ketika Hmm, memasukkan isu berdaya ledak tinggi seperti SARA ini. Ya, oke. kan tadi kita bersepakat bahwa pemilu 5 tahunan itu pemilu yang biasa saja sebenarnya ya, Hmm, sebagai bentuk sirkulasi elit. Tetapi kemudian menjadi tidak biasa dan mengkhawatirkan ketika banyak faktor komunikasi di masa kampanye yang bisa merusak kemajemukan. Salah satu yang bisa hmm, merusak kemajemukan itu kan kepentingan pragmatis elit yang kemudian menghalalkan segala macam cara ya, termasuk oke. misalnya menyebarkan kebohongan berulang-ulang sehingga kemudian dianggap kebenaran dan Hmm, itu yang kemudian bisa melahirkan apa namanya dimensi kekerasan fisik, dimensi kekerasan verbal di tengah oke. masyarakat gitu Baik, yang sulit nanti dikendalikan. Itu baik, Mas. Mas Gun-Gun. Jadi kembali lagi ya, kuncinya di elit ya. Punya tanggung jawab masing-masing untuk Ya. menyampaikan pesan kepada publik bahwa tidak ada penyalahgunaan kekuasaan atau penggunaan isu-isu yang bisa memecah belah begitu. Terima kasih Mas Gun-Gun, Mbak Ninis sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.